Shalom sahabat KP yang diurapi Tuhan. Apakah sahabat pernah berhadapan dengan setan? Atau mungkin pelayanan kerasukan? Bagaimana sahabat mengusirnya? Pada kesempatan ini kita akan belajar ada 3 cara untuk mengusir setan dan termasuk iblis pemimpin utamanya. Kita akan belajar bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus. Apa saudara? Demi apa? Nama Yesus. Nah, dan yang kedua, dikatakan, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Dan para rasul pun mengusir setan, dikasih minyak urapan demi nama Yesus. Apa saudara? Demi nama? Nama Yesus. Setan-setan. Tapi yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis. Nah, iblis di sini adalah rajanya para setan. Apa saudara? Apa saudara? Rajanya para setan dikalahkan dengan darah anak domba. Artinya apa? Untuk kasus-kasus tertentu yang berat, kasus tertentu yang ada kasus yang khusus, itu ada harus dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Darah anak apa? Domba. Nah, makanya setiap kali saya pelayanan dimanapun tempat, itu selalu saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa saya berdoa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku? Karena kita semua pasti ada celah dosa. Nah, dalam kasus-kasus pelepasan sering kejadian, pada waktu ada orang kerasukan, tiba-tiba ada serangan balik. Kenapa? Karena ada celah. Makanya setiap kita mau pelepasan atau pengusiran roh, kita harus terlebih dulu berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku untuk menutup, menghapus celah itu. Kalau tidak dilakukan itu, pasti ada namanya serangan balik. Nah, untuk supaya tidak ada serangan balik, berdoa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Suatu kali saya ditanya, apakah orang yang bukan Kristen bisa dilindungi dengan kuasa darah Yesus? Bisa, dengan imanmu. Kalau ada orang yang kerasukan bukan orang Kristen, diusir apa tidak? Diusir, kan tidak ada setan Kristen, betul? Saya pernah suatu kali ada orang itu kena serangan jantung. Gara-gara apa? Ada seorang ibu, suami istri, non-Kristen, saudara sepupu kita. Suaminya gadekan sertifikat di rentenir. Dan repotnya, rentenirnya Kristen. Bunganya tidak masuk akal. Tiap bulan 2%. 3% naik terus bunga berbunga. Aset ibu ini nilainya itu bisa 2M lebih. Tetapi sama rentenirnya dihitung hanya di bawah 1 miliar. Ibu ini dipanggil di notaris, kaget. Karena harus tanda tangan untuk balik nama. Saking kagetnya, ibu ini langsung pingsan, badan biru. Serangan jantung. Waktu itu saya ada di notaris. Ibu ini pingsan dan agak sadar, tapi ini udah biru semua. Bu, dia sadar gini. Ibu doa ikuti saya. Langsung mau disiapin ambulan. Doanya gini, Nabi Isa Al-Masih, sembuhkan saya, engkau yang berkuasa di bumi dan di akhirat. Darah Isa Al-Masih, sembuhkan saya. Waktu saya doa, darah Isa Al-Masih,
berhenti malah. Mati aku. Langsung diem dah. Tiba-tiba dia batuk. Langsung tiba-tiba birunya normal. Dan sembuh. Suatu kali, saya diminta untuk mendoakan orang yang kena setan. Bukan orang Kristen. Dan waktu itu suruh doa. Dan seorang pejabat penting. Saya hanya doa gini. Silakan ibu berdoa menurut agama ibu. Saya berdoa dengan keyakinan saya. Karena saya sampai sekarang percaya sekali. Tuhan itu tidak punya agama. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Tuhan tidak punya agama. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, waktu itu saya doa, ibu ini berdoa. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus bentengi. Ibu ini langsung setannya keluar. Keluar saudara. Ingat saudara. Saudara setiap kali doa untuk pengusiran setan. Sebut demi nama Yesus setan keluar. Dan sebut darah Yesus. Sahabat KP, melalui pembahasan kita hari ini, saya berharap iman kita semakin teguh dan tidak gentar berhadapan dengan kuasa si jahat. Karena banyak orang yang berkomentar ya, mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah tengking dalam nama Yesus, tetapi setannya tidak keluar, tidak pergi, masih ikut. Sudah didoakan kok masih diserang setan. Nah, ini kita merenung. Pasti ada salahnya. Ya. Mungkin kita kurang berdoa, mungkin kurang bergumul atau kurang yakin. Nggak mungkin setan nggak pergi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Dan saya pikir apa yang disinggung oleh hambanya Evangelis Dautoni, bahkan yang dipraktekkan selama ini, itu sesuai dengan firman Tuhan yang tadi disinggung dalam Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu firman Tuhan. Kita yakin atau tidak? Ya, berdasarkan konteks ayat itu diberikan kepada para murid. Mereka akan mengusir setan-setan. Dan ayat ini relevan kepada kita. Karena kita juga murid Tuhan. Matetesnya Tuhan. Tiruannya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mempraktekkan dan memberi teladan kepada kita mengusir setan, dan para murid lakukan itu, kita juga pasti bisa. Ya. Jadi tidak ada istilah tidak bisa mengusir setan dengan 3 hal yang disampaikan oleh hambanya tadi. Bisa dengan demi nama Yesus, lalu bisa juga dengan minyak yang dioleskan lalu dalam nama Yesus, lalu yang ketiga dengan darah Yesus. Ya. Itu dia. Jadi harus percaya bahwa nama Yesus punya kuasa. Nama ini bukan main-main, ya. Yang penting kita adalah murid Kristus, harus percaya diri berhadapan dengan kuasa si jahat. Ya, iblis itu sudah ada di bawah kaki kita. Ya. Ada di bawah kaki kita. Artinya posisi dia di bawah orang percaya. Kalau Tuhan bersama kita, tidak akan mungkin iblis tidak lari atau tunggang langgang. Mungkin sahabat berpikir, bagaimana dengan Bapak? Bapak mungkin bisa ngomong doang, maksudnya saya. Saya nggak ngomong doang, saya pun pernah mempraktekkannya. Ya, saya pernah pelayanan kerasukan. Dengan iman, saya melayani orang kerasukan. Ya, bersama teman-teman saya, diawali dengan puji-pujian, lagu
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Itu pujiannya. Setelah pujian selesai, langsung saya doa. Di dalam nama Yesus, setan, engkau keluar. Setannya keluar. Ini saya tidak bohong. Ini pengalaman pribadi. Saya percaya kenapa itu bisa terjadi dan setannya keluar. Karena kuasa nama Yesus. Ya, praktekkan dengan iman ya. Yang penting kita murid Tuhan. Yang penting kita sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus, lahir baru. Kalau enggak bahaya, nanti seperti anak-anak Skewa. Waktu saya doa, simple doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Belum ada YouTube ya, seperti sekarang. Artinya saya belum berbicara di YouTube. Dan setannya keluar, lalu orang yang kerasukan itu langsung sadar. Dan dia bertanya, apa yang terjadi? Ada apa dengan saya? Lalu kita jelaskan bahwa kamu dirasuk oleh setan. Lalu kita tantang untuk terima Yesus supaya tidak diserang balik. Lalu setelah itu dia terima Yesus, kita tumpang tangani untuk doa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan bagaimana dengan sahabat? Apakah sahabat punya pengalaman juga? Ya, berhadapan dengan setan atau mengusir setan di dalam orang yang kerasukan? Bisa sharing pengalaman? Silahkan isi di kolom komentar ya. Nanti kita berinteraksi di dalam. Ya. Terakhir, apabila sahabat merasa pelayanannya terlihat sulit, ya sudah doa berkali-kali kok setannya masih menyerang begitu, ya jangan patah semangat, jangan keropos iman, terus berdoa, gunakan nama Yesus. Bila perlu, kalau berhadapan dengan jenis setan yang lumayan keras, ya atau agresif menyerang kita, ambil doa puasa. Karena doa puasa mengandung kuasa yang lebih ampuh untuk menghadapi setan. Ya, tapi sekali lagi percayalah, tidak ada jenis setan manapun yang tidak takluk dalam nama Yesus dan darah Yesus. Tuhan memberkati.